هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat terbawi, terkhusus para santriwan santriwati yang soleh solehah, hafidhah luar dalam. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di channel ini, IKT Islamic Channel, channel kaum awam. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat, bugar, penuh dengan limpahan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan menyambung materi yang telah lalu, yakni masih di bab keempat dari kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin karya beliau Allahu Yarham Al-Ustadz Mu'in, yakni adalah dengan judul Babus Sidqi, bab as-sidq, yang kita artikan dengan jujur. Kita insyaallah akan masuk pada sesi terakhir, yakni bicara tentang dalil hadis. Baiklah, langsung saja untuk menyingkat pertemuan ini, kita tuju hadis yang pertama. Ya, insyaallah nanti ada 4 hadis. Kita mulai dari yang pertama. Segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Muttafaqun alaihi. Kita lihat dari segi makna awalnya, ya. An ibni, ya, ini bacanya lebih baik adalah an ibni, ya, cuman ini aslinya adalah sukun, ya. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya as-sidqa, akhlak jujur itu, yahdi, mengarahkan, ila, kepada, albir, amal baik. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannati, selanjutnya amal baik itu menunjukkan kepada surga. Jadi wa di sini kita artikan dengan selanjutnya, ya. Insyaallah lebih tepat itu begitu. Kemudian catatannya sebelum melanjut, itu adalah pengertian, salah satu pengertian lebih tepatnya dari kata albir. Ya, dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir dari Mesir yang fenomenal, yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa salah satu makna dari albir ketika dibicarakan di dalam Al-Qur'an itu adalah al-ihsanu ilal ghair walau asa'a ilaika. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi albir ini yang sering kita artikan amal kebaikan secara umum, itu beliau artikan sebagai apa? Berbuat baik kepada orang lain
meskipun orang lain itu berbuat buruk pada kita, begitu. Ini contohnya kalau dalam Al-Quran adalah tindakan yang tidak baik dari orang tua, itu harus kita balas dengan albir. Ya, kita tetap harus birrul walidain, seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita. Ya, kenapa demikian? Karena memang kita dilahirkan ya di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah melalui perantara beliau, begitu. Ya, jadi kita harus ya bersyukur kepada Allah sekaligus bersyukur kepada orang tua kita. Itu. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannati. Jadi dari sini kita paham bahwa yang namanya albir ini, amal baik ini adalah wasilah kita untuk menuju ke surga. Itu. Tapi tentunya sekali lagi ini kami tekankan terus menerus, yakni apa? Garis merahnya adalah berharap yang kita lakukan berupa kebaikan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, kita lakukan dengan ikhlas, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi ini secara makna aslinya sudah bisa dipahami, akan tetapi untuk menerjemah ke dalam bahasa Indonesia ya dengan kekurangan kami dan memang kosakata bahasa Indonesia kemudian format bahasa Indonesia itu memang berbeda dari bahasa Arab, itu agak sulit begitu untuk menerjemah. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya terjemahnya. Sesungguhnya ada seseorang begitu, dia melazimi akhlak jujur. Ya, melazimi itu maksudnya terus-menerus berlaku jujur lahir batin. Kemudian apa yang dia dapat? Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hingga dia itu akhirnya ditulis sebagai seorang yang siddiq. Siddiq ini adalah ahli jujur. Ya, ahli jujur. Ala ra'sihim, ya. Jadi di atas, paling atas pimpinan para ahli jujur ini atau para siddiqin ini adalah beliau radhiyallahu anhu, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ini adalah derajatnya siddiq yang paling tinggi, begitu. Ya. Itu. Kemudian wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Ini sebaliknya. Dan sesungguhnya perilaku dusta itu mengarahkan kepada amal buruk. Jadi albir itu lawannya adalah al-fujur, amal buruk. Kalau kita lihat di syarahnya, maka kita akan dapati bahwa al-fujur ini adalah segala bentuk kedurhakaan kepada Allah. Ya. Baik itu kepada Allah langsung ataupun kepada makhluk, begitu. Kemudian juga dengan kata lain itu maknanya adalah perilaku tidak taat kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nari. Selanjutnya, amal buruk itu menunjukkan kepada neraka. Jadi menuntun orang menuju ke neraka. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya'mal ma syi'tum, ya kamu boleh melakukan apapun, kullun muyassarun ila ma khuliqalahu, ya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berlakulah seenak kamu, ya, semau kamu, silahkan mau ngapain, tetapi mohon diingat, harap diingat bahwa setiap orang itu dipermudah untuk mencapai atau menuju titik akhir yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya adalah ketika orang itu memang ditakdirkan nanti masuk ke neraka, maka dia akan dipermudah untuk menjalani hidup ya berupa kedurhakaan sehingga besok dia akan masuk neraka. Sebaliknya, ketika ada orang itu takdirnya adalah masuk ke surga, maka dia akan diberi hidayah, ya diberi kemudahan untuk menuju ke surga itu. Itu makanya itulah salah satu hikmah kenapa kita selalu dituntun untuk senantiasa berlaku baik, ya, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, baik secara vertikal ataupun secara horizontal sesama makhluk. Ya. Itu. Kemudian wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini sebaliknya dari ini ya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Artinya, dan sesungguhnya ada seseorang, dia itu membiasakan diri untuk berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang kadzab, tukang bohong, ya ahli bohong. Jadi terkenal dengan kebohongannya. Lah, kemudian ini perilaku bohong ini adalah perilaku yang luar biasa buruk. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan kebohongan demi kebohongan, ya, yang akhirnya itu menghasilkan sebuah perilaku yang manipulatif terus menerus, ya, terus menerus. Dan itu akhirnya nanti berdampak buruk kepada dia sendiri. Dan nanti kita lihat apa hasil itu begitu di hadis yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke hadis yang kedua. Kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, boleh tiga-tiganya. Wa qala haditsun sahihun. Kita lihat maknanya. Ini dulu nanti, tapi maknanya dulu enggak masalah, ya. Kita lihat. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad, yaitu, ini nama aslinya, yaitu Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yakni Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Hasan. Ya, beliau itu sahabi yang memang ahli bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, aku telah menghafal, yakni hafidhu, aku telah menghafal mir Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, ini dari segi pembacaan, ini kita lihat, ya. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya'i wal dhammiha. Ya. Jadi kata atau sabda Rasulullah yakni adalah kalimat atau kata yaribuka, huwa bi fathil ya'i wal dhammiha. Dia itu bisa ditulis, ya, dengan apa? Fathil ya'i, dengan ya yang diberi fathah, atau dhammiha, atau diberi dhammah. Sehingga kita boleh membacanya yari buka satu, yang kedua yuri buka, ya, dua-duanya boleh, gitu ya. Nah, kemudian da'ma yari buka ilama la yari buka, maknanya apa? Wa ma'nahu utruk ma tasyukku fi hillihi wa'dil ilama la tasyukku fihi. Ya, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu. Ragu tentang apa? Ragu tentang kehalalannya. Ini fi hillihi, itu ya. Jadi kalau kita nanti ditanya, ini ragu tentang apa ini? Oh, ragu tentang kehalalannya, begitu. Fi hillihi. Jadi utruk itu maknanya adalah da', ya, tinggalkanlah. Baik, utruk ma tasyukku fi hillihi. Kemudian apa? Wa'dil ila ma la tasyukku fihi. Kemudian ini. Kemudian menuju, ya, menujulah kepada yang tidak membuatmu ragu. Ya. Kebalikan dari ragu adalah, ya, yakin. Jadi salah satu keutamaan bisa kita raih itu adalah dengan yakin
akan kehalalan dan keyakinan itu harap diingat bisa kita raih ya dengan izin Allah. Apa itu? Melalui ilmu. Ya, makanya di sini peran ilmu tidak bisa kita lepas. Kita belajar, kita tahu, kita paham, kemudian akhirnya kita mengamalkan itu dengan yakin sehingga kita nanti akan tenang. Dan itu akan dibahas di hadis yang selanjutnya juga begitu. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti apa? Kita melakukan sesuatu itu tidak ada panduan. Akhirnya ini betul atau tidak malah pusing. Makanya harus menuntut ilmu. Dan itu salah satu caranya adalah antum dikirim oleh orang tua antum itu ke pondok untuk belajar di pondok ya, meskipun di masa pandemi ini memang kita harus dari rumah begitu. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa bertemu langsung di kelas dan itu insya Allah lebih nikmat ya. Apapun kondisinya nanti di kelas ya. Kemudian ini yang tadi kami sampaikan, fa innas sidqa tuma'ninatun. Ya, maka sesungguhnya akhlak jujur itu adalah ketenangan hati. Maksudnya apa? Itu menjadi sarana untuk ketenangan hati seseorang. Jadi orang ketika dia berlaku jujur kepada siapapun dan ketika melakukan apapun atau setelah melakukan apapun, dia itu akan merasa tenang. Ya. Meskipun di dunia dia itu dapat mungkin kecaman, mungkin dapat hukuman, bahkan berat begitu sanksinya, tapi dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tidak ada beban lagi besok di akhirat. Ya, dia tidak akan ada resiko diambil pahalanya oleh orang lain begitu yang dibohongi. Ya, karena bohong itu juga termasuk kezaliman. Itu ya, itulah makna dari sesungguhnya jujur itu adalah sarana menuju ketenangan hati. Ya, dan ini adalah ketenangan hati yang benar-benar begitu. Ya, tidak manipulatif atau fatamur morgana seperti yang setelah ini. Kita lihat wal kadzibu ribatun. Sedangkan perilaku bohong itu adalah sarana kebimbangan. Kenapa kok bisa dijadikan menjadi sarana kebimbangan atau keraguan-raguan? Karena kita lihat tadi sudah kita sampaikan bahwa orang kalau sudah bohong itu akan menghasilkan kebohongan-kebohongan yang lain begitu. Jadi perilakunya serba manipulatif, serba ada tipuan. Lah akhirnya di situ dia akan ada kebimbangan untuk melakukan sesuatu. Ini mau dilakukan atau tidak, kalau dilakukan ketahuan atau tidak, lah begitu. Ya. Dan akhirnya ini adalah kondisi hati yang selalu tidak tenang. Di dunia dia tidak nyaman karena akan selalu mencari cara supaya orang itu bisa dibohongi. Ketika dia berhasil membohongi orang, itu tenangnya itu adalah tenang yang fatamorgana, tidak sesungguhnya begitu. Hatinya guncang terus, ya, ragu-ragu terus dan selalu khawatir. Yang itu dampaknya puncaknya besok adalah di akhirat. Jadi dia kalau masih ada iman pasti akan ada unsur kebimbangan ini, ya. Karena memang dia pasti akan ada kalau mau melangkah untuk bohong lagi itu mikir ini besok di akhirat bagaimana begitu. Ya kalau masih punya iman ya, tapi kalau sudah terbiasa bohong kemudian imannya tersingkir sama sekali, maka yang terjadi adalah kebohongan dia lakukan dengan tenang. Dia pun merasa enggak bersalah, tapi harap diingat yang seperti itu dampak buruk di akhirat pastilah sangat mengerikan. Begitu. Ya. Nah. Kemudian rawahu Tirmidzi, ini tadi boleh dibaca dengan at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi, ya. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Wa qala haditsun sahihun. Dan ia, yakni Imam at-Tirmidzi ini ahli hadis ya, berkata haditsun sahihun. Hadis ini derajatnya sahih. Baiklah, begitu kurang lebih ya, mudah-mudahan bisa dicerna meskipun kita ini agak cepat begitu. Kita lihat hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tsabitin wa qila Abi Sa'idin
wa qila Abil Walidi Sahl bin Hunayfin wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada'i wa immata ala firashihi rawahu Muslimun. Kita langsung lihat maknanya. An Abi Thabitin, dari Abu Thabit, waqila disebut juga Abi Sa'idin, Abu Sa'id, waqila Abil Walid atau Abul Walid. Jadi ini panggilannya, nama panggilannya itu ada 3. Abu Thabit pertama, Abu Sa'id kedua, Abul Walid ketiga. Ya, dulu pernah kita sampaikan bahwa nama panggilan dalam bahasa Arab itu namanya apa? Kunyah, ya, kunyatun, ya, kunyah. Kalau laqab itu adalah julukan, ya, seperti As-Siddiq, Al-Faruq, ya, Al-Faruq itu julukan atau laqab, gitu ya. Harap dipahami. Lah ini siapa yang dipanggil dengan 3 nama ini? Yakni Sahl bin Hunayfin. Jadi nama aslinya adalah Sahl bin Hunayf, ya. Wa huwa badriyun, dan ia itu adalah seorang ahli Badr radhiyallahu anhu. Ahli Badr maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau ini salah satu yang dulu pernah ikut perang Badar. Dan harap diketahui, sahabat yang ikut perang Badar itu mempunyai kelebihan, ya, 1 tingkat begitu dibandingkan dengan sahabat yang lain yang memang tidak ikut perang Badar. Karena perang Badar ini terkenal dengan apa? Sebuah pembuktian iman begitu. Ini adalah perang pertama yang besar, sehingga ini adalah pembuktian keimanan. Kenapa demikian? Karena memang ketika itu orang kafir, ya, kurang lebih begitu 3 kali lipat dari jumlah orang Muslim, ya. Sehingga ini memang betul-betul membutuhkan keimanan yang luar biasa. Makanya yang ikut pun itu juga dihitung sebagai seseorang yang berada di tingkat yang lebih tinggi begitu. Makanya nanti kalau umpamanya ada orang yang syahid, ya, sahabat yang syahid mungkin ada 2 atau 3, setelah diruntut begitu, yang ahli Quran yang mana dan seterusnya, itu salah satu kriteria untuk dikebumikan lebih dulu, dimakamkan lebih dulu, itu adalah ahli Badr ini. Kalau ada yang 1A begitu ahli Badr, yang 1 tidak, maka yang ahli Badr ini diturunkan lebih dulu. Itu sebuah pemuliaan begitu. Itu lanjut, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah kematian secara syahid, atau kematian berupa kematian syahid, syahid di medan perang ini maksudnya, ya, syahid yang tingkatan paling tinggi, dia memintanya dengan jujur, lisan mengatakan saya, ya Allah, minta kematian syahid, hatinya juga begitu, dan usahanya juga ada, ya, itu namanya jujur meminta syahadah, ya. Syahadah maksudnya mati, ya, kematian secara syahid, ya, bukan ijazah, ya. Itu kata yang sama tetapi merujuk pada makna yang berbeda begitu. Lantas apa yang dia dapat? Ballaghahu manazil syuhada'i, maka Allah menyampaikan dia, meletakkan dia, ya, menggabungkan dia kepada apa? Kepada derajat para syuhada. Manazil ini jamak dari mangzilatun. Mangzilatun, mangzilatani, manazilu, ya, derajat atau tingkatan level para syuhada. Jadi dia dianggap masuk ke situ, ya. Wa imma ta'ala firashihi, ya, meskipun ia itu mati, wafat, meninggal di atas kasurnya, tanpa harus mati karena ikut perang begitu, dibunuh musuh, ya. Dan ini juga salah satu keutamaan, ya, keutamaan dari akhlak jujur ini. Makanya kita dianjurkan untuk, ya, punya niat untuk mati syahid.
tetapi tentunya ada kaidah-kaidah terkait dengan jihad, ya, terkait dengan syahid. Makanya di situ kita juga butuh ilmu, ya, berupa apa? Fikih jihad. Ya, tidak asal sekedar bunuh begitu. Ya, karena semuanya ada standar, ada batasannya. Nah, cerita yang terkenal terkait dengan ini itu adalah ya kisah sahabat yang mulia, ya sahabi yang luar biasa, yakni Sayyidina Khalid ibnul Walid. Ya, beliau sejak masih kafir sampai beliau menjadi muslim, itu beliau adalah panglima perang yang tidak pernah kalah ketika memimpin perang. Sama sekali tidak pernah kalah. Ya. Nah, tetapi meskipun beliau itu seperti itu ikut perang berkali-kali, ya, ditebas, ditusuk, ya, kena panah dan seterusnya, ya, guritan yang ada di badannya pun itu banyak sekali, puluhan, ya, kalau tidak salah hitung itu 70 begitu kata ininya, ya, kata cucunya atau putranya. Itu beliau ketika meninggal itu ternyata berada di atas kasur, ya, berada di atas tempat tidurnya, ya, sehingga beliau menyatakan kesedihannya bahwa saya itu sudah menyaksikan dan ikut perang, ya, puluhan kali, tidak ada satu jengkal pun dalam tubuh saya itu melainkan ada sayatan pedang, tusukan, dan juga bekas panah begitu atau tombak, ya. Tapi ternyata saya harus mati di atas kasur, ya. Beliau sedih sekali, ya. Tetapi insya Allah beliau masuk ke jajaran para syuhada itu. Itu hadis yang ketiga, ya. Kita lanjut ke hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaihi. Ya, itu bunyi hadisnya. Nanti ada keterangan, ya, cuman kita lihat maknanya dulu, ya, nanti keterangannya di sini, ya. Baik. An Abi Khalidin, dari Abu Khalid. Kalau sudah ada kata Abu, biasanya apa? Ini adalah kunyah, ya, nama panggilan. Siapa namanya aslinya? Nama aslinya adalah Hakim, bapaknya Hizam, Hakim bin Hizamin, yakni Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari, dua orang yang bertransaksi jual beli masih boleh memilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, ya. Dan ini nanti dibahas di fikih, ya. Nah, kalau tidak salah kalau di SMP itu di kelas 9, ya, karena ini terkait dengan bab muamalah, ya. Penjelasan lebih detail nanti di sana. Ya, kita nanti singgung-singgung sedikit saja. Ya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, masih boleh memilih begitu. Fa in sadaqa wa bayyana, maka jika keduanya ternyata sama-sama jujur dan berterus terang, ya, penjualnya ya mengatakan kalau ada aib ya dikatakan begitu, ini ada aibnya, akhirnya begini, sedangkan yang beli juga begitu, saya hanya punya uang hanya segini dan seterusnya, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Apa yang mereka dapat? Burika lahuma fi bay'ihima, transaksi keduanya itu diberkahi, ya, keduanya diberkahi. Ini lahuma, ini kepada keduanya. Jadi kedua orang yang bertransaksi atau kedua belah pihak yang bertransaksi itu diberkahi oleh Allah. Di dalam apa? Di dalam transaksinya, ya, transaksi jual belinya.
Lah sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, tapi jika keduanya itu ternyata sama-sama menutupi, nutup-nutupi begitu, ya, dan berbohong, ya, yang penjual aslinya barangnya ada aib tapi nggak diberitahukan, padahal dia tahu, ya, pembelinya apa penjualnya tahu, ya, tetapi nggak diberitahukan kepada calon pembeli. Kemudian si pembeli juga begitu, berbohong, bawanya uang banyak tetapi ternyata dikatakan hanya sedikit, ya, atau mungkin mengatakan, oh di sini di sana itu harganya segini, kok di sini malah segini, ya, dan seterusnya. Ya, intinya orang ketika jual beli itu was-was dari setan itu luar biasa, ya, untuk bisa saling berbohong supaya bisa menang. Yang penjual ya pengennya harga paling tinggi, yang pembeli maunya harga paling rendah. Nah, itu hukum jual, prinsip jual beli. Cuman kita dalam Islam tetap harus ada unsur apa? Kejujuran, harus ada sidqun. Itu ya, lahir maupun batin, ingat itu. Apa yang mereka dapat akhirnya? Dampak dari kebohongan dan penutupan fakta tadi atau kebenaran tadi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah, dihilangkanlah barokatu bai'ihima, keberkahan transaksi keduanya, ya, sehingga apa? Mungkin barangnya karena tidak berkah, akhirnya barangnya cepat rusak atau bahkan barangnya hilang dan seterusnya. Itu bentuk ketidakberkahan. Yang penjual dapat uang banyak, umpamanya untung banyak, tapi karena dihasilkan dengan kebohongan tadi, akhirnya uangnya akan cepat habis, tahu-tahu ya tidak dapat apa-apa dari uang yang banyak itu. Atau mungkin ketika dimakan, akhirnya ya dimakan oleh keluarganya, anaknya mungkin jadinya tidak taat kepada Allah, bahkan durhaka juga kepada dia. Itu bentuk ketidakberkahan. Sedangkan yang awal tadi, ya, itu mendapatkan aliran rahmat, ya, aliran keberkahan, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan, ingat, tidak selalu terkait dengan materi. Ya, bisa jadi teman yang baik, ya, teman yang selalu menolong, itu adalah keberkahan. Atau mungkin juga apa? Anak yang soleh, taat. Kemudian juga bisa jadi berupa makanan, ya. Awalnya kelihatannya makanannya mungkin sedikit, tahu-tahu kok ternyata cukup untuk semuanya, begitu. Itu bentuk-bentuk keberkahan. Jadi jangan sampai berkah itu selalu terkait dengan materi yang banyak, yaitu kurang tepat. Baik, terakhir kita lihat maknanya. Ini diambil dari Syarah Riyadhus Shalihin, ya, karya beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lihat al-bayyi'ani di sini. Al-bayyi'ani ini maksudnya adalah al-bai'u wal mushtari. Yang dimaksud al-bayyi'ani di sini adalah pembeli. Maaf ini ya. Al-bai' itu pembeli, maaf penjual begitu. Wal mushtari dan pembeli. Itu ya. Itu makna dari al-bayyi'ani. Al-bai'u itu penjual, wal mushtari itu adalah pembeli, ya. Kemudian bil khiyari, ya, al-bai'ani bil khiyari. Maknanya apa? Kullun minhuma yakhtaru ma yuridu madama fi makanil aqdi. Ini adalah keterangan dari sini sampai sini aslinya. Cuman di dalam kitab footnote-nya itu angkanya ditaruh sini, ya, tidak masalah insyaallah. Maknanya apa? Kullu minhuma, setiap keduanya, yakhtaru, boleh memilih, masih boleh memilih, mayuridu, apa yang dia inginkan, apakah mau jual atau tidak, mau beli atau tidak. Madama fi makanil aqdi, syaratnya apa? Syaratnya adalah selama mereka keduanya, mereka berdua masih ada di tempat transaksi. Itu, ya, dan ini istilahnya adalah al-bai'u bil khiyar, ya. Khiyar itu salah satu istilah di fikih, ya. Sekali lagi itu insyaallah antum akan dapat di kelas 9 begitu. Baiklah, begitu pembicaraan kita tentang siddiq.
ya as-sidqu, mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan lahir dan batin, sehingga seperti kata hadis tadi, hidup kita akan menjadi berkah, ya, dilingkupi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sementara. Kemudian ini tolong dilihat lagi nasihat yang kami sampaikan di awal, ya, manjadda wajada. Manjadda wajada. Bersungguh-sungguhlah, jangan pernah putus asa. Ini bukan artinya ya, ini hanya makna saja. Jadi ini manjadda, ini tolong nanti ditulisnya, ya, itu tolong betul-betul diperhatikan, ya. Ini sering salah begitu yang kami lihat. Manjadda, man itu sendiri, jadda itu sendiri, wajada itu sendiri. Ya, ini kata, jadi ada 3 kata, man, jadda, kemudian wajada, ya, 3. Maknanya apa? Siapapun atau barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Ya, kalau dalam bahasa kita, bahasa orang Jawa itu ada tekun tekan. Orang yang tekun melakukan sesuatu pasti akan sampai kepada tujuan, akan sampai pada apa yang dia inginkan. Ya, itu bersungguh-sungguhlah, jangan pernah putus asa, berbaik sangkalah, susah payah ibadahmu pasti akan terbayar, insya Allah. Jadi tidak ada kata lungkrah, lesu, putus asa terkait dengan amal kebaikan, selama itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sombong ataupun sum'ah. Baik, sahabat Tarbawi rahimakumullah, terkhusus para santriwan santriwati, ya, yang sangat kami cintai dan sayangi, ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan untuk kita semuanya bisa dipahami dengan baik, dan bentuk keberkahan dari ilmu itu adalah bisa dipraktekkan, ya, secara lahir dan batin. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim. Jangan lupa saling mendoakan, doakan pondok, doakan para pengasuh dan sivitas akademika di pondok kita tercinta Ibnu Abbas Klaten. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.